Nah, jadi perhatikan di sini. Ya, kalau kita rangkaikan di sini kata-kata dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Qur'an itu tidak ada padanya keraguan sedikit pun. Artinya Al-Qur'an itu semuanya berisi kebenaran. Semuanya berisi kebenaran. Ya, tidak ada yang perlu disangsikan, tidak ada yang perlu dipertanyakan dan seterusnya. Meskipun kandungan Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang berisi ayat-ayat muhkam, yakni ayat-ayat hukum yang pasti, ada ayat-ayat yang mutasyabih, ada ayat-ayat yang samar. Ayat-ayat yang samar inilah membutuhkan ahlul ilmi untuk menjelaskannya kepada orang awam. Karena butuh ilmu. Adapun ayat-ayat muhkam sudah jelas. Ayat bicara tentang khamar, haram, ayat bicara tentang hukum qisas, itu semuanya jelas, sharih. Ya. Tapi nanti ada ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, ayat-ayat mutasyabih ini membutuhkan penjelasan. Siapa yang menjelaskannya? Para ulama. Maka dari itu ada orang-orang yang menyimpang hatinya, ada orang-orang yang kecenderungannya kepada penyimpangan. Itu biasanya dia gunakan Al-Quran untuk berdalil, tapi bukan ayat-ayat yang muhkam, tetapi ayat-ayat yang mutasyabih. Untuk apa? Untuk dia bisa pelintirkan. Karena ayat-ayat mutasyabih itu ayat-ayat yang multi tafsir. Tafsir. Jadi kalau kita tidak memahami penafsiran dengan benar, siapa saja bisa menafsirkan ikut maunya. Ini bisa sesat. Maka dari itu membutuhkan ulama yang rasyidin, ya, ulama yang benar-benar rabbani, supaya untuk menjelaskan maksud yang sebenarnya dari ayat-ayat mutasyabih tersebut. Ya. Nah, itu yang pertama, penegasan yang pertama dari ayat ini. Yang kedua, hudal lil muttaqin. Perhatikan fungsi Al-Quran ini. Setelah Allah menerangkan kepada kita, menggugah keyakinan kita bahwa Al-Quran itu berisi kebenaran mutlak, Allah mengatakan Al-Quran itu punya fungsi kedua, yaitu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa bagi orang yang bertakwa? Karena orang yang bertakwa selalu menjadikan kandungan Al-Quran itu sebagai ibrah, sebagai pelajaran. Dia selalu mengambil faedah darinya. Tapi bagi orang-orang munafik, Al-Quran ini tidak bermanfaat bagi mereka, karena mereka tidak mengimaninya, mereka tidak peduli dengannya. Begitu juga orang-orang kafir. Maka dari itu Allah mengatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu petunjuk bagi orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau begitu apa kata takwa? Apa pengertian takwa? Takwa itu kata Abu Hurairah, kalau engkau berjalan di jalan, lalu seolah-olah ada duri, engkau melihat ada duri, engkau sangat hati-hati di jalan itu, engkau angkat kakimu dan pindah letakkan kakimu itu di tempat yang bukan duri. Itulah takwa. Artinya engkau berjalan ini dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai engkau terjatuh dalam hal-hal yang haram. Sehingga kalau ada hal yang haram, engkau minggat dari hal yang haram itu. Sebagaimana engkau berjalan di jalan, kalau ada duri, engkau pindah, ya, bergeser dari duri itu. Itulah hakikat daripada takwa. Naam. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina itu orang-orang yang, itu bentuk jamak. Kalau alladzi satu orang. Ya. Kalau alladzina orang-orang, yaitu banyak orang. Yu'minuna yang mereka beriman. Bil ghaibi, kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata. Wa yuqimuna itu yuqimuna, dan mereka menegakkan. Berasal dari aqama yuqimu. Yuqimuna, mereka menegakkan. Menegakkan apa? As-sholata. Menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan terhadap mimma dan dari apa-apa razaqnahum yang kami infakkan, kami rizkikan kepada mereka, yunfiqun,
mereka apa? Berinfak. Maksudnya orang-orang yang beriman kepada perkara yang gaib dan mereka menegakkan sholat dan mereka menginfakkan rizki sebahagian dari rizki yang kami rizkikan kepada mereka. Kenapa ayat ini muncul setelah ayat hudal lil muttaqin? Salah satu alasannya bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ini disebutkan oleh Allah. Orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Yang yu'minuna bil ghaib. Pertama, mereka beriman kepada yang gaib. Beriman kepada yang gaib di sini apa? Beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah. Allah itu gaib, tidak dilihat. Malaikat-malaikat Allah gaib. Dan beriman kepada perkara-perkara yang berita-berita yang gaib, yang pasti kebenarannya datang dari Al-Quran atau hadis Rasulullah. Ini mereka imani semua. Misalnya kepada adanya hari kiamat, adanya Dajjal, adanya Ya'juj Ma'juj, nanti matahari sujud. Kalau matahari mau terbit itu dia sujud minta izin dari Allah. Kalau mau tenggelam juga sujud minta izin dari Allah. Kalau Allah izinkan dia tenggelam baru dia tenggelam. Nanti pada saat mau kiamat Allah tidak izinkan dia tenggelam. Begitu juga matahari ketika mau terbit, ya. Dia pada hari kiamat dia mau terbit dari timur, begitu minta izin dari Allah untuk terbit, Allah tidak izinkan terbit, tapi Allah izinkan dia terbit dari barat, ya. Nah, ini perkara-perkara apa? Gaib. Adanya alam kubur, adanya siksa kubur, adanya nikmat kubur, adanya kehidupan di kubur yang namanya kehidupan barzakhiyah. Ini semua perkara gaib yang datang dalam nas-nas yang sareh, yang tegas, yang pasti, maka wajib untuk diimani. Inilah ciri orang yang beriman. Dan yuqimuna shalah. Yang bertakwa itu mereka menegakkan salat. Subhanallah, di mana-mana salat selalu dirunutkan setelah adanya iman. Kenapa? Karena iman tidak berfaedah kalau tidak salat. Iman tidak berfaedah kalau tidak salat. Ada orang mengaku Islam, Muslim, tapi tidak pernah sholat dari kecil sampai besar. Ini bukan Islam. Orang ini bukan Islam. Kalau dia mati, dia tidak boleh disolati, tidak boleh solati, tidak boleh dikuburkan di kuburan Muslim. Ya, 6. Kenapa? Karena dia dihukumi murtad. Dia dihukumi murtad. Ada orang dari kecil sampai besar tidak pernah sholat, mengaku Islam, ya, tapi begitu meninggal disolati. Untuk apa? Semasa hidup saja tidak pernah sholat. Kok begitu mati disolati? Ini orang ini dihukumi apa? Murtad. Maka dari itu iman tidak berfaedah kalau tidak sholat. Iman tidak berfaedah kalau tidak sholat. Kenapa? Karena iman itu adalah qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, wa amalun bil jawarih. Iman itu ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan pembuktian dalam bentuk amalan saleh. Sekarang kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita telah meyakininya, iya. Lalu pembuktiannya mana? Pembuktiannya apa? Ya salat. Pembuktiannya adalah salat. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang beriman ini, ciri dan sifat mereka Allah sebutkan yuqimuna shalah. Mereka itu salat. Naam. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu mereka mengikuti salat mereka itu dengan melakukan amalan-amalan universal, yaitu infak. Ya, karena itu adalah merupakan salah satu bentuk syukur. Orang yang pandai bersyukur itu dari apa-apa yang Allah berikan kepada dia, dia sisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Ya, karena dia merasa dengan demikian dia tidak bakhil. Kalau orang bakhil, ya, pelit, kikir, itu dia tidak pernah berinfak. Seberapa besar pun hartanya. Antum lihat orang yang punya harta di sini banyak. Ya. Subhanallah. Kalau kita lihat punya mobil 2, punya gudang beras luar biasa, tapi selama kurban tidak pernah berkurban, bakhil. Zakat tidak pernah, infak tidak pernah, zakat mal tidak ada, zakat fitrah ya paling cuma zakat fitrah. Ya. Nah, padahal dia punya harta yang melimpah. Kenapa? Nah, orang ini bakhil, dia cinta terhadap dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita itu untuk pandai berinfak. Untuk apa? Untuk kita tidak terikat dengan dunia, tidak terpesona dengan kehidupan dunia. Kita rela mengeluarkan sedikit dari harta dunia kita ini, kita korbankan untuk Allah. Kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak pandai berniaga dengan Allah, orang
bakhil. Nanti dalam kehidupannya tuh dunia, tapi hidupnya begitu-begitu saja. Ya, maka Allah ajak kita supaya berbagi. Nah, demikian ikhwan fillah azza wa iyyakum, ini dua ayat yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya باذنillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.